Hai teman-teman, apa kabar semua? Kali ini saya dapat pesanan strum aki dengan budget minim. Jadi saya menggunakan trafo bekas tutorial dan ini dioda. Saya menggunakan dioda FR, saya rangkap 3 di masing-masing sisi. Ini rangkaian jembatan. Ini adalah induktornya. Induktornya sebenarnya tidak perlu menggunakan ferit, akan tetapi biar tidak berantakan, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Trafo 0, ini diodanya, dan ini nanti akan saya jadikan boxnya kotak dari Stavol. Kemungkinan menggunakan kipas, akan tetapi jika menggunakan kipas sebaiknya ditambahkan trafo sendiri jika ingin powernya tidak menurun. Pada kotak Stavol ini banyak yang bisa dimanfaatkan untuk fuse, bisa kita jadikan sebagai pengaman rafonya. Untuk indikator ini adalah indikator listrik. Ini juga kita bisa manfaatkan sebagai indikator ampernya nantinya. Caranya sangat mudah. Ini resistornya kita buka, kita ganti dengan resistor yang lebih rendah. Jika ingin yang lebih rendah lagi, tidak usah menggunakan resistor. Akan tetapi hati-hati, jika tidak dia akan rusak. Dan ini nanti juga menggunakan tegangan high low. Ini sudah saya rancang dulu. Ini nanti kita jadikan saklarnya. Apabila trafo Anda kecil, dari segi ampernya terutama, kita bisa mengandalkan voltase yang tinggi untuk mencharger, untuk ngecas. Jadi ini untuk tegangan tingginya bagian primer. Kalau di trafo step down 0 dan 240 ini nanti akan saya jadikan sebagai low charger. Jadi low charger itu difungsikan untuk aki 10 ampere ke bawah atau aki-aki motor, dan untuk yang 0 dan 220 ini nanti akan difungsikan sebagai cas aki mobil 10 ampere ke atas hingga 120. Untuk voltase 0 kemungkinan tidak saya pakai. Saya akan mencari tegangan sekitar 19 volt. Untuk mencarinya kita harus hidupkan terlebih dahulu solder 0 dan 220. Untuk 240 nya saya buat sementara. Ini kan kita simulasi dulu ya. Ini trafo telah saya colokkan. Setelah itu kita ukur. Ini tegangan AC terlebih dahulu karena belum dipasang dioda. Ini 0, ini 18. Oke. Oh, sampai 19 di 18. Ini 20, 24. Jadi apabila kita turunkan yang atas, ini 20. Apabila siang hari kita gunakan, biasanya voltase turun. Di tempat saya kita naikkan kembali jadi 17, 18, 19, 18. Oke, itu mencapai 20 volt apabila kita letakkan di 4,5 dan 24 volt. Sekarang saya akan pindahkan ke 240, 0 dan 18, tetap di 18, atau ini tadi di 24 jadi 19 volt. Jadi yang saya gunakan kemungkinan yang 4,5 sama 24 volt. Apabila teman-teman tidak memiliki alat ukur, teman-teman bisa langsung menggunakan yang 0 dan 18. Nah, jangan lupa tambahkan induktor untuk resistansi, untuk perlawanan, untuk kopling sebangsa itu ya.
Oke, ini tegangan yang saya cari 19. Nah, nanti apabila ingin high, ya kita tinggal pindahkan saklar tadi. Dalam prakteknya saya akan gunakan ini sebagai cas aki sementara. Jadi saya akan turunkan voltasenya. Jadi yang saya gunakan 0 dan 240, dikarenakan saya menggunakan tegangan yang mencapai 19 volt. 19 volt ini bisa mencapai 20 volt. Akan tetapi nanti dia akan dipotong dioda, dipotong ini resistansi, jadi semakin menurun. Jadi saya menggunakan yang low karena menggunakan aki mutar. Ini yang bagian AC dan ini yang bagian DC. Jadi ini bebas. Satu saya letakkan pada 24 volt 4,5. Untuk induktor saya letakkan di keluaran DC bagian negatif. Teman-teman bisa meletakkannya di bagian AC atau di bagian DC, terserah mana suka teman-teman. Akan tetapi bila diletakkan pada keluaran DC, ini nanti bisa menyelamatkan dioda saat terjadi peraduan pada aki. Apabila kita letakkan di sini, kita bisa menyelamatkan trafo saat dioda short. Tapi jarang itu terjadi, biasanya dioda kebanyakan langsung meledak apabila kita beri dioda dalam jumlah banyak seperti ini. Oke, sudah jadi. Ini negatif, ini positif. Tes apinya. Oke, sementara alat uji saya menggunakan baterai 10 ampere. 10 ampere ini telah saya habiskan menggunakan inverter. Biasanya mencapai 10 volt, apabila kita lepas nanti naik kembali menjadi 11. Oke, saya tes. Nah, ini menjadi 11 volt. Saya hidupkan inverter hingga mati sendiri, dan sudah lama saya cabut, dari 10 volt naik kembali menjadi 11. Oke, sekarang kita cas dan kita cek kenaikannya. Ampere meter seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini bisa dimodifikasi sebagai indikator voltase ataupun indikator ampere. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan resistornya. Turunkan nilai resistor ini dan Anda akan mendapatkan nilai yang pas. Dan untuk pemasangannya, ini cukup kita paralel dengan induktor ya, negatif. Dan setelah itu positifnya. Oke, tegangan naik, induktor masih standar. Ini ampere naik drastis dikarenakan baterai ini sangat banyak terkuras. Tanpa baterai voltasenya berapa sekarang yang kita dapat? 17, karena sudah dipotong oleh dioda yang tadinya mencapai 19 sekarang menjadi 17 volt. Kita tengok kembali ya.
Kita tengok kembali pada tegangan AC-nya. Sorry. Nah, pada tegangan AC 19 volt. Sekarang telah melewati dioda dan voltase akan turun. Ini menjadi 17 volt. Waktunya kita cas. Oke. Naik. Induktor aman. Dioda mulai hangat. Dan sekarang kita tes untuk ampere meter sederhana ini. Ini teman-teman, apabila jarumnya kebalik, teman-teman tinggal balikkan kabel saja. Jadi seperti ini ya. Ini hanya perlu kita paralel dengan induktor. Kok tidak naik? Apakah dia bermasalah? Oh ya, saya lupa. Ini saya gunakan untuk voltase. Jadi agak tinggi resistornya. Ini sebelumnya yang telah saya rubah menjadi ampere meter. Jadi ini difungsikan sebagai indikator saja. Ini untuk diodanya saya tiadakan, resistornya juga saya tiadakan. Berikut cara pemasangannya. Kita paralel. Ini untuk kabelnya tidak boleh terbalik. Apabila terbalik, dia juga akan berbalik arah. Nah, ini pertanda terbalik karena dia turun. Seharusnya naik, jadi kabelnya kita balik. Oke. Nah, naik. Silahkan prediksi sendiri untuk ampernya berapa. Saya tambahkan resistor 10 ohm. Oke, aman terkendali. Dioda mulai panas, tapi masih bisa disentuh untuk induktor standar. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ini saya melepas dioda beserta resistornya dan saya ganti menggunakan resistor 10 ohm. Untuk ampernya saya tidak tahu persis karena multimeter saya tidak mendukung untuk pengukuran ampere secara dengan kabel ya. Apabila digunakan untuk tang ampere, ini berfungsi. Oke, saya letakkan di 20 ampere dan saya ukur di bagian AC nya 6 ampere hingga 7. Ini tidak akurat karena dia tergantung kabelnya juga. Nah, di sini 4. Di sini hampir 5. Sama. Di sini mungkin akan lebih turun lagi. Nah, 0,1 kurang. Oke teman-teman, skemanya nyusul setelah yang satu ini. Untuk skemanya 110, 220, 240. Jadi saya menggunakan yang 220 dan 240 untuk tegangan low nya. Ini round core nya. Ini untuk yang akan dijadikan tegangan DC. Oke. Ini 0, ini 4,5. Ini bla bla bla, ini yang 24 volt. Untuk rangkaian diodanya
Jadi saya menggunakan yang 4,5 volt. Ini ketegangan AC ya. Ini juga yang tegangan AC dari 24. Setelah itu ini untuk positif yang di sini. Ini untuk negatif. Nah, di negatif ini induktornya untuk ampere meter. Untuk ampere meter di sini saya tambahkan. Nah, ini connect ke sini. Ini connect ke sini. Ini resistor 10 ohm. Oke. Dan satu lagi connect ke sini. Jadi ujung dan pangkal dan ujung induktor. Keluaran negatif. Nah, ini baru ke negatif aki. Yang ini ke positif aki. Oke, mudah bukan? Untuk dioda, untuk anoda katodanya, ini biar lebih gampang. Ini yang putih ini adalah yang ujung ini. Ini untuk yang belum paham aja ya. Jadi yang sudah paham ya sama tahu aja lah. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini yang putih, ini ujungnya. Jadi ini diposisikan seperti ini. 4 buah, bahkan 5 bisa, lebih bagus. Jangan 2 biji, nanti cepat panas. Oke, ini adalah hasil akhirnya guys. Dan ini dia. Ini belum reaksi karena untuk casnya sendiri juga belum saya pasang. Dan ini setelah saya pasang, naik bukan? Ini turun, ini naik. Dan ini nanti setelah baterai mulai penuh dia akan semakin turun, bukan semakin naik ya. Dia akan semakin turun. Ampere di pengecasan semakin rendah. Ini trafo kertasnya saya sobek-sobek sengaja mengurangi panas karena ini untuk kipasnya belum saya pasang. Agar tetap powerful, nantinya akan saya beri trafo sendiri untuk menghidupkan kipasnya. Nah, ini dia. Ini saya posisikan di yang low. Untuk yang high belum saya pasang karena kipasnya juga belum saya pasang. Oke guys, ini yang berfungsi saklar belakang. Setelah itu fuse, saklar, indikator. Yang tidak saya fungsikan hanya ini colokan. Oke, sekian, terima kasih.